Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, mengapa Allah meminta Abraham mengorbankan manusia? Bukankah Allah sendiri mengutuk bangsa-bangsa lain yang mempraktekkan pengorbanan manusia? Tapi mengapa dalam bagian ini Allah justru meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya, di mana hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar umat Allah? Nah, saudara, sebenarnya Allah tidak menginginkan kematian Ishak. Allah juga tidak bertujuan supaya Abraham mengorbankan Ishak, melainkan Allah ingin menguji apakah cinta Abraham kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada pemberian Allah. Dalam hal ini adalah Ishak, anaknya yang tunggal. Kenapa, saudara? Karena banyak orang Kristen hari ini itu yang lebih mencintai berkat Allah daripada mencintai Allah, sang sumber berkat. Sehingga tujuan daripada ujian iman di sini adalah untuk memperkuat karakter dan memperdalam komitmen umat kepada Allah, sekaligus memahami waktu Allah yang tepat. Melalui pengalaman berat ini, Abraham memperteguh komitmennya dalam menaati Allah. Sehingga satu pertanyaan buat kita adalah, apa yang membuat Abraham ini dapat taat total kepada Allah, sehingga rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu? Kalau yang diminta Allah itu binatang, domba, sapi, budaknya, pasti mudah menyerahkannya, pasti rela. Bahkan kalaupun yang diminta seluruh hartanya, pasti rela. Tetapi yang diminta ini adalah anak yang satu-satunya itu. Dan Abraham ini taat total. Maka apa yang membuat Abraham ini bisa taat total? Di dalam Ibrani 11 ayat 17 dikatakan begini, karena beriman juga, maka Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban ketika ia diuji Allah. Jadi yang membuat Abraham ini taat total itu adalah karena beriman, karena punya iman. Maka orang yang beriman atau orang yang punya iman pasti taat. Tidak bisa tidak. Sebaliknya,
orang yang ngaku beriman, namun hidupnya tidak taat, hidupnya banyak memberontak, hidupnya banyak bertentangan dengan Allah, maka sesungguhnya dia tidak beriman atau imannya salah. Abraham berbeda. Abraham beriman sehingga dia taat total. Dan pemeliharaan Allah itu sempurna, mengatasi segala kebimbangan. Memang berat untuk melepaskan apa atau siapa yang sangat dicintai. Namun saat kita memberikan kepada Allah apa yang Ia kehendaki, yang Allah kembalikan ternyata lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Keuntungan rohani dari berkat-berkat-Nya selalu melebihi segala apa yang kita bawa kepadanya. Karena iman dan ketaatannya, berkat bagi Abraham pun melimpah, saudara. Kalau kita kan kadang, kalau udah tahu berkatnya baru taat. Nah, kalau udah diberkati aku baru mau taat. Tapi Abraham tidak, taat dulu. Baru kemudian penuh dengan berkat melimpah. Keturunan Abraham menjadi berkat bagi dunia. Dan janji Allah kepada Abraham ini benar dan sudah digenapi. Keselamatan datang melalui keturunannya, yaitu melalui Yesus Kristus yang menjadi berkat bagi dunia, termasuk bagi saya dan saudara yang bukan keturunan Abraham secara jasmani, saudara. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari, saudara, melalui narasi ini? Dua ujian besar yang selalu atau bisa dihadapi oleh orang Kristen, itu adalah kesuksesan dan kesulitan. Dua-duanya apabila dihadapi dengan cara yang salah, maka dapat membuat kita jauh dari Allah. Perhatikan, berapa banyak orang yang sukses meninggalkan Allah. Berapa banyak orang yang sulit juga meninggalkan Allah. Karena itu, saudara, pada saat mengalami kesuksesan atau kesulitan, yang perlu kita lakukan adalah bukanlah harus apa, tapi apa yang kita ingat. Kita ingat apa? Kita bisa menang melawan ujian apapun, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi karena Yesus yang sudah lebih dulu menang atas semua ujian yang harus kita hadapi. Dan karena Yesus sudah menang, maka kita juga dimampukan untuk hidup berkemenangan. Pada saat sukses, kita tidak menjadi sombong, karena ingat kita bukan siapa-siapa. Kita orang berdosa yang bisa hidup karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat kesulitan, kita tidak bersedih dan kita tidak kecewa, karena percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga baik sukses maupun sulit, baik di puncak kesuksesan maupun di tengah kesulitan, kita tetap akan menjadi pribadi yang taat. Apa itu? Taat total kepada Allah. Bukan hanya pada saat sukses taat, atau pada saat sulit taat. Baik saat sukses, baik saat sulit, kita menjadi pribadi yang taat total. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami dengan sangat indah. Dua ujian besar yang dapat dihadapi oleh orang Kristen adalah kesuksesan dan kesulitan. Dua-duanya apabila dihadapi dengan salah dapat membuat mereka jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang meninggalkan Allah ketika sukses, termasuk berapa banyak orang yang meninggalkan Allah ketika sulit. Dua-duanya adalah ujian besar. Sehingga ketika menghadapi ujian ini, yang harus kita lakukan bukan harus apa, tapi ingat apa. Ketika kita bisa menang melawan ujian, apapun itu, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu menang atas semua ujian yang harus kami hadapi.
Dan karena Yesus sudah menang, maka kami pun juga dimampukan untuk hidup berkemenangan. Pada saat sukses, kami tidak menjadi sombong, karena kami mengingat kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, hanya karena kemurahan Kristuslah kami mendapatkan anugerah keselamatan. Dan pada saat sulit kami pun tidak kecewa, ataupun juga kami bersungut-sungut, karena percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga baik sukses maupun sulit, kami akan menjadi pribadi yang taat total kepada Engkau. Berkati Tuhan untuk rapat misi pada malam hari ini nanti, untuk membahas rencana misi yang tetap akan dilakukan GKT Banyuwangi di tahun 2025. Sekalipun di dalam masa pembangunan, pekerjaan misi tidak boleh berkurang. Engkau pimpin baik Pendeta Artines, hamba-Mu, untuk dapat memikirkan apa yang akan kami kerjakan di tahun ini, sehingga gereja-Mu tetap menjadi berkat bagi gereja-gereja lain seperti gereja di Philadelphia. Mereka dalam keadaan sulit, atau gereja di Makedonia, mereka pun dalam keadaan sulit, tapi mereka tetap berkemurahan hati, tetap bermisi bagi orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.